Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnata iqtada bi huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari Jumat yang insyaallah penuh dengan barakah ini, awal daripada Jumat sebagaimana kebiasaan mereka kaum solehin. Ya, di Jumat pagi niku setelah subuh ziarah kepada mereka para solehin yang mereka pada hakikatnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Ulaika hizbullah ala inna hizbullahimul muflihun. Yang melanjutkan hadirin daripada nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu tentang lisan, ya, tentang pentingnya menjaga lisan. Nah, setelah kemarin beliau mengutarakan tentang pentingnya menjaga lisan, beliau juga mengatakan, ya, qala radhiyallahu ta'ala anhu walahu ay anil insyghal bima la ya'ni qaulan kana aw fi'lan afatun. Ya, kan beliau kemarin mengatakan berusahalah untuk menyibukkan lisanmu tadi itu dengan hal yang baik. Karena kalau nggak dipakai yang baik, nanti bisa terjerumus kepada hal-hal yang tidak penting. Fima la ya'nik, sesuatu yang tidak ada untungnya bagi kamu. Nah, mengerjakan hal yang nggak penting, baik itu ucapan atau perbuatan, nggak penting niku napa? Nggak penting itu tidak ada manfaatnya akhirat maupun dunia. Jadi di akhirat tidak ada poin tambahan untuk kita, di dunia pun tidak ada poin tambahan untuk dunia kita. Jadi apa? Pembicaraan atau perbuatan yang tidak ada artinya. Nah, itu afatun, memiliki beberapa bahaya. Minha, diantaranya apa? At-ta'arud lil wuqu'i fil mahdzur. Yaitu bisa-bisa nanti dia terjerumus kepada hal-hal yang membahayakan kepada dia. Ya, seperti minimal yang kemarin itulah yang hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ada kalanya orang berucap sebuah kalimat yang dia tadi itu la yara biha ba'san, sama sekali tidak menganggap ucapan ini tidak berarti apa-apa. Saya ngomong ini biasa saja, padahal sangat bernilai buruk di sisi Allah, yang bisa mengakibatkan dirinya terjerumus dalam neraka yang perjalanannya turunnya saja menempuh 70 tahun. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin melukai perasaan orang, mungkin menyebabkan Allah murka dan lain sebagainya. Maksimal bisa menyebabkan kebahayaan. Wa minha tadiyul waqt fi ghairi nafi'. Juga akhirnya membuang waktu di dalam hal yang tidak bermanfaat. Ya, mengisi waktu yang dengan hal yang tidak bermanfaat, padahal nafasun min anfasik jauharatun la qimata laha. Kata Imam Al-Ghazali apa? Setiap per detik yang berlalu akan diri kita ini itu ibarat apa? Permata yang tidak ternilai. Karena apa? Karena waktu ini tidak bisa dibeli. Kita mundur 5 menit yang lalu saja, tidak bisa. Wes, ini jalan terus sampai kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan sehat panjang umur, ya. Terus berlalu sampai kita kembali kepada Allah. Kata Imam Ibn Hajar apa? Hidup kita di bawah tanah itu nanti itu lebih lama daripada hidup kita di atas tanah. Anggaplah kita hidup di atas tanah berapa? 100 tahun, anggap. Ya, hidup kita di bawah tanah ratusan, bisa ribuan tahun. Bisa lebih dari itu. Maka nafasun min anfasik, waktu ini apa? Permata yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Maka sia-sia kalau terbuang dengan ucapan atau perbuatan yang tidak ada nilainya. Bahkan kata beliau, wa minha asarun yahsulu fil waqt. Gara-gara ngomong tidak ada pentingnya, atau berbuat dengan hal yang tidak ada faedahnya dunia akhirat. Loh, kalau ngomong misalnya tentang mengajak kebaikan, tentang akhirat, oke lah. Atau bahkan berbicara seputar pekerjaan, ya, kepada temannya, masalah masih ada keuntungan duniawi, masih bagus. Apalagi jika diniatkan apa? Pahala. Jika diniatkan untuk keluarga, untuk menyenangkan orang, untuk membantu orang, loh, tambah pahala. Lah ini tidak, bisa akhirat tidak ada keuntungan, dunia tidak ada keuntungan. Maka ini memberikan asar di dalam hati orang tersebut.
Diperjelas wabayanu. Apa ya Habib? Maksudnya ada pengaruh, ada asar itu nanti di suatu waktu itu apa? Anna kulla harakah wa kalimah tajri ala zahir la budda wa an yakuna laha asarun fil qalb. Segala hal yang terjadi pada diri kita yang kita lakukan, baik itu perbuatan, baik itu perkataan, itu pasti kata beliau ada efeknya di dalam hati. Ada orang berzikir kepada Allah, lahu asar fil qalb. Hatinya itu bersinar, bercahaya. Tapi dengan syarat-syarat ikhlas. Kemudian bacanya jangan cepat-cepat ya, katanya Abdullah Haddad tuh yang maknanya ya as-sur'ah fi apa? Fil adkar tudhibu nurahu. Jadi cepat-cepatan dalam baca zikir, dalam istighosah, dalam baca zikir, rotib misalnya, atau zikir apapun itu kok cepat-cepat. Itu melenyapkan, menghilangkan, mengusir cahaya daripada zikir tersebut. Cepat misalnya, itu ya kita selesai misalnya baca wirdul latif, baca cepat. Ya kita selesai baca, tapi cahaya wirdul latif kita enggak membekas di dalam hati. Nah, itu pasti ada asarnya. Ya kemudian mengajak kebaikan, maka akan asar di dalam hati untuk lebih mantap melaksanakan kebaikan itu sendiri untuk diri kita. Makanya ada yang mengatakan kalau kita ingin istiqomah dalam beramal, kita ajak orang lain dalam amalan tersebut. Karena ketika kita mengajak, hati itu otomatis akan ikut mengajak kita sebagai pengajak tadi itu. Nah begitulah ketika orang berbicara dengan pembicaraan yang jelek, entah itu ngerasani, entah itu berbohong, entah itu mengejek orang, itu lahu asar bil qalb, akan mempengaruhi keadaan daripada hati kita. Ketika seorang misalnya berbuat dengan perbuatan yang baik pun demikian. Bahkan hadirin melihat saja, kita melihat orang soleh mengingatkan kita kepada Allah. Bahkan kadang enggak, bukan orangnya ya, fotonya saja. La ilaha illallah. Kisah yang menarik itu ada waktu itu di zaman Habib Anis Al-Habsyi Solo. Beliau waktu itu punya fotonya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub di zamannya ya. Meninggal tidak lama, kurang lebih 20 tahun yang lalu. Habib Anis Habsyi ini Habib Anis bin Alwi bin Ali, cucunya Habib Ali Sohib Maulid. Pergi ke tukang toko zaman itu ya, kan tidak banyak, untuk mencetak lagi foto yang sama. Jadi sekarang kan enak nggih pakai file dan segala macam. Orang Cina dan non Muslim waktu itu, terus minta foto, terus dibikinkan lah. Pas mau diambil sama Habib Anis, ternyata orang Cina ini tanya, non Muslim ini, Bapak mohon maaf ini fotonya siapa ya? Dijelasin, oh ini orang soleh, orang tokoh dalam agama Islam gini. Oh ya, boleh enggak? Nih misal saya cetakin lagi, yang ini buat saya beli. Tidak tahu kenapa saya melihat wajahnya itu enak sekali. Ini hanya fotonya siapa? Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Idza ru'u yujharu dzikrullahi fa huwa lahum sima 'alal jibahi. Mereka itu orang-orang soleh beneran ya, alim beneran ya. Itu kita melihat mereka saja, itu bisa apa? Mengingatkan kita kepada Allah. Mereka tidak mengucap, mereka tidak usah ngomong. Kita hanya memandang mereka, itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Kita melihat, misalnya zaman sekarang lah, Habib Umar bin Hafid, ya, para kiai, para ulama yang betul-betul tawadhu, begitu khusyuk, ya. Kita ngelihat tuh apa? Hati itu ikut terenyuh rasanya. Bahkan hati itu kadang menangis ketika mandang mereka aja. Ya, para ulama, para kiai, para habaib itu ngelihat saja kita kadang nangis. Habib Ali Al-Habsyi itu, hadirin, dinyatakan pernah suatu ketika beliau ya baru berdiri, belum berceramah saja orang-orang nangis. Ketika ditanya, kenapa ya Habib kok bisa seperti itu? Beliau menjawab, ketika saya berbicara, ketika saya ada di sebuah tempat, maka saya merasa dalam hati saya adalah orang terhina di tempat tersebut. Dan saya adalah orang pertama yang membutuhkan akan nasihat saya melebihi dari siapapun. Jadi ketika memberi mauidhah, bukan berarti merasa lebih soleh, lebih alim, boten. Merasa paling hina, merasa paling membutuhkan dengan nasihat yang diucapkan oleh lisannya sendiri. Jadi ikhlas betul. Nah, seperti itu. Jadi melihat soleh dalam fi'il itu, kata Habib Abdullah Haddad, dalam perbuatan, perkataan, asar fil qalb. Sebagaimana hadirin melihat ahli maksiat. Itu jangan kita kira
tidak berpengaruh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau dalam kalamnya mengatakan, musyahadatul ma'siyah wal fusak ala dawam tuzilu min qalbika karahiyatal ma'siyah. Melihat perbuatan maksiat, misalnya naudzubillah, setiap hari ngeliati orang minum minuman keras terus, setiap hari minum minuman apa, ngeliati orang berjudi terus, dan seterusnya seperti itu. Atau melihat orang yang pelaku kemaksiatan tersebut, betul-betul orang fasik ya, dilihat terus-menerus, itu bisa mengikis di dalam hatimu rasa benci terhadap kemaksiatan. Jadi mungkin pertama dia meninggalkan sholat itu berat sekali, tidak bisa meninggalkan sholat, berat sekali. Tapi karena kumpul dengan orang yang tidak sholat, selalu melihat mereka, ya selalu lalai dari Allah, itu kemaksiatan itu terasa ringan sekali. Bahkan dari benci maksiat menjadi senang dengan maksiat. Walidzalik kata beliau, tahunu alaika maksiatul ghibah. Maka dari itu akan menjadi ringan atasmu kemaksiatan ngerasani orang. Ngerasan ini kayak enteng sekali, kayak tidak ada beban. Padahal setiap seseorang ngerasani, ya nanti di akhirat bakal apa? Bakal harus membayar kepada orang yang dirasani tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini tadi, setiap perbuatan, setiap ucapan yang dilakukan manusia itu pasti dan wajib, kata beliau, memiliki pengaruh akan hatinya. Fa in kana ta'atun kana asaruha nura. Jika perkataan atau perbuatan itu ketaatan, maka efeknya adalah cahaya di dalam hati. Wa in kanat mubaha kana asaruha fihi qaswah. Tapi kalau perbuatan atau perkataan itu hal yang mubah, dalam arti apa? Dia tidak memiliki manfaat. Ya enggak, bukan kebaikan, bukan keburukan, tapi tidak penting. Itu juga berpengaruh, kata beliau, yaitu bisa mengeraskan hati. Bisa mengeraskan hati. Wa in kanat mahdura kana asaruha fihi dzulmah. Tapi kalau perbuatan atau perkataan itu adalah perbuatan yang jelek, perkataan yang jelek, maka juga memberi pengaruh di dalam hati, yaitu kegelapan di dalam hati. Nah, jadi kalau taat menyinari, mubah bikin keras, kalau yang haram malah bikin apa? Bikin gelap hati tadi itu. Kemudian beliau juga bernasihat, wa usika, dan saya berwasiat kepadamu, bitanzihi lisanik wa qalbik minan anil waqi'ah fil muslimin. Ya, saya berwasiat kepadamu untuk membersihkan lisanmu, membersihkan hatimu daripada apa? Selalu mengena apa ya? Menjelek-jelekkan, selalu ngenei daripada orang-orang muslimin. Ada apa yang dibahas? Si fulan, sak kampung dibahas. Ini tidak, jangan, kata beliau. Bersihkan lisanmu, bersihkan hatimu daripada apa namanya? Memiliki prasangka buruk, apalagi sampai menjustifikasi, menuduh, memfitnah. Jangan, kata beliau. Kasu'idzan bihim, sebagaimana misalnya memiliki prasangka buruk kepada mereka. Jangan, kata beliau. Seorang mukmin itu ketika melihat 99% kemungkinan keburukan pada saudaranya dan ada celah ya untuk kebaikan, maka dia tidak boleh. Dia harus mengambil 1% husnudzon tadi itu dibanding 99%. Bahkan seorang mukmin itu ketika misalnya mereka berdua berjalan, salah satunya naudzubillah minum minuman keras. Kemudian mereka berdua sempat tidak saling melihat gara-gara apa? Gara-gara pohon. Jadi mereka berdua jalan, yang satu minum minuman keras, yang satu enggak. Nah, ini kan pelaku maksiat. Ketika mereka melewati pohon dan yang satu tidak bisa melihat yang satunya, ketika sudah melewati, maka yang tidak minum itu harus prasangka baik kepada yang meminum bahwasanya dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kapan? Waktu tengah-tengah, waktu tidak kelihatan itu. Waktu berada ya ketutupan pohon, dia bertobat tulus, minta maaf, minta ampun kepada Allah, kapok, minta maaf kepada Allah. Dan husnudzon, Allah Ta'ala menerima taubatnya. Nah ya apa?
dengan sekian detik tadi itu, kita diperintah untuk berhusnudzon kepada dirinya. Mungkin kita tidak lihat, tidak tobat ini orang, dia tidak istighfar, dia nggak tobat. Tapi kemungkinan waktu kita tidak terlihat tadi itu, sekian detik waktu tertutup pohon, dia minta maaf kepada Allah dan diterima tobatnya. Nah kalau kita tetap suudzon, kita yang dosa malahan. Wahzar kullal hadar min mujalasa wa mukhalatah man yaghtabahum. Hati-hati. Jangan suka berkumpul kepada orang yang selalu ngerasani mereka. Oh ini fulan nih gini. Wa yaqa fihim. Ya. Dan ngenai kepada mereka tadi itu. Wa idza balagaka an ahadin ma tukrihu. Lah gimana kalau kita tuh tidak nyari-nyari. Cuman kita dikabari, misalnya, tahu enggak si fulan itu loh. Ternyata kemarin gini. Lah ini. Kalau sampai kepadamu info hal yang kamu nggak suka akan orang tersebut. Nah, sikap kita bagaimana? Ini Habib Abdullah mengajari kepada kita. Fa in istata'ta an tadhkur lahu dzalik ala sabilin fa'al. Oke, opsinya gini, kata beliau. Kalau kamu bisa menasihati orang tersebut, maka nasihatilah. Tapi nasihati empat mata. Wa illa, tapi kalau kamu tidak mampu menasihatinya karena satu dan lain hal, maka minimal kata beliau apa? Fahdar an tadhkurahu fi ghaibatihi bima yasu'u. Maka kalau kamu tidak bisa nasihati, yowis, jangan sampai kamu menyebut tentang orang tersebut ketika tidak pada hadapannya dengan apa yang menjelek-jelekkan orang tersebut. Fatajma' baina kubhain. Maka kalau kamu sudah tidak bisa nasihati, malah ngerasa nih kamu mengumpulkan dua kejelekan. Apa itu? Ahaduhuma tarkun nasihah, sudah kamu tidak menasihati. Wal ukhra al-waqi'ah fil muslim. Yang kedua apa? Kamu ngenai orang muslim. Kalau kamu mampu menasihati, nasihati. Kalau enggak, wis, kita tutup mulut kita ini daripada membicarakan orang lain. Loh ini enggak, sudah apa? Sudah ada menasihati, menegur saudara kita, mengajak kebaikan, sudah itu enggak, malah kita apa? Kita rasani. La ilaha illallah. Ini jangan sampai ini terjadi banyak di zaman sekarang seperti ini ya. Hanya tahu dari satu atau dua sisi. Ya kita tidak tahu betul apa benar enggak infonya tadi itu. Kita kadang enggak cross check. Tahu iya kan? Gini. Lah, yang lebih buruk lagi kadang ketika itu kemudian diceritakan kepada orang lain ditambahi bumbu. Iya. Ditambahi lagi. Jadi dia dengar info dari si A, B dengar dari A info, B menyampaikan kepada C, ini lebih parah lagi. C terus seperti itu. Naudzubillah, ini bukan karakter seorang mukmin yang baik. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata perkataan yang baik, atau opsi kedua hanya diam. Tidak ada yang lebih dari itu. Apalagi dengan hal yang kita tidak tahu. Ada sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Ini ngeri sekali. Barang siapa yang mencaci maki saudaranya karena perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Misalnya ada orang terjerumus dengan hawa nafsunya sehingga melakukan perzinahan. Kemudian diolok-olok. Di kampungnya misalnya diolok-olok. Ini loh pezina. Maka dalam riwayat tersebut, Nabi mengatakan, dia tidak bakal mati, kecuali akan terjerumus di dalam perbuatan dosa yang sama dengan orang yang diolok-olok tadi. Na'udzubillah min dzalik, ini ngeri sekali. Sehingga ketika kita melihat hal tersebut, tentunya kita, kalau bisa nasihati, kita nasihati. Kalau enggak, ya wis. Jangan sampai kita ikut membicarakan, dan kita bersyukur kepada Allah, sebab dilindungi daripada kemaksiatan yang seperti itu. Nah, masih ada pembahasan seputar ini, insyaallah, namun kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.